Jadi ini adalah pembukaan. Ilmu hadis itu adalah ilmu yang talabus, yang berkaitan dengan kaidah-kaidah, konun-konun. Konun-konun di sini artinya qawaid, yaitu kaidah-kaidah. Seperti kaidah yang mengatakan kullu haditsin sahihun, kullu haditsin sahihin maqbulun, atau kullu haditsin sahihin yastadillu bihi, atau kullu hadisin hasanin kadzalika, artinya maqbulun aw yastadillu bihi. Dan kaidah kullu hadisin dhaifin ghairu maqbulin, atau kullu hadisin dhaifin la yastadillu bihi. Jadi yang dimaksud dengan ilmu hadis adalah ilmu yang berkaitan talabus dengan qawanin, artinya dengan kaidah-kaidah. Kaidah di sini contoh seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Seperti kaidah yang pertama, tiap-tiap hadis yang sahih itu maqbul, diterima. Atau tiap-tiap hadis yang sahih itu yastadillu bihi, bisa beristidlal oleh seseorang dengan perantaraan hadis yang maqbul, hadis sahih tadi tersebut. Demikian juga seperti contoh ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam hadis. Kullu hadisin hasanin, setiap hadis yang hasan sama seperti demikian hadis yang sahih. Hadis yang hasan itu diterima, atau hadis yang hasan itu bisa beristidlal, menjadikan dalil oleh seseorang dengan hadis hasan. Atau contoh kaidah yang lain dalam hadis, kullu dhaifin atau kullu hadisin dhaifin, tiap-tiap hadis dhaif itu la yastadillu bihi, tidak boleh menjadikan oleh seseorang dalil dengannya hadis yang sahih, dengannya hadis yang dhaif, atau tiap-tiap hadis yang dhaif itu tidaklah diterima dengannya hadis yang dhaif. Jadi itu adalah kaidah-kaidah. Dah, yu'rafu biha ahwalu sanadi wal matan. Bisa diketahui dengan perantaraan kaidah itu akan semua keadaan sanad dan matan. Keadaan sanad dan matan. Jadi inti kaidah yang kita pelajari dalam ilmu hadis itu untuk mengetahui ahwal, untuk mengetahui bagaimana kondisi keadaan daripada sanad dan bagaimana kondisi keadaan daripada matan. Jadi kalau matan itulah teks. Itulah teks terakhir yang keluar dari mulut Rasulullah atau yang diriwayatkan oleh sahabat yang terakhir yang berjumpa dengan Rasulullah. Sedangkan sanad itu adalah perawi. Jadi dengan kita mempelajari ilmu hadis ini, maka kemudian kita bisa mengetahui bagaimana keadaan para perawi hadis dan bagaimana keadaan daripada matan atau teks yang asli yang diriwayatkan dari Rasulullah, dari sahabat yang paling terakhir yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keadaan-keadaan daripada sanad dan matan ini nyatalah dijelaskan oleh min bayaniyah. Ahwal itu yang bagaimana? Min sihatin, nyatalah daripada sihah, yaitu hadisnya atau hadisnya tersebut bisa dikatakan sihah melihat kepada keadaan daripada sanad dan melihat keadaan daripada matan. Hadisnya hasan, ahwal hadisnya atau ahwal hadisnya tersebut dha'fin, lemah. Ini bisa kita tentukan hadis tersebut sahih, hadis tersebut hasan, atau hadis tersebut dhaif karena kita melihat keadaan daripada sanad dan karena kita melihat keadaan daripada matan, apakah memenuhi kriteria sihah atau memenuhi kriteria hasan atau justru memenuhi yaitu kriteria dha'fin, lemah. Wa ulwin manuzulin, dan nyatalah keadaan-keadaan daripada sanad dan matan tersebut yaitu tinggi derajatnya dan rendah derajatnya. Wa kaifiyatit tahammul, dan keadaan daripada sanad dan matan tersebut berupa bagaimana cara mereka tahammul, yaitu meriwayatkan hadis tersebut atau mengambil hadis tersebut. Dari mana mereka, bagaimana mereka mengambil hadis tersebut dari para perawi sebelumnya. Wal adai, dan bagaimana mereka menyampaikan hadis tersebut sesudah mereka tahammul, mereka menerima atau mengambil riwayat dari para gurunya sebelumnya. Mereka tentunya juga akan ada menunaikan atau menyebarkan atau meriwayatkan hadis tersebut. Bagaimana cara mereka menyebarkannya? Kemudian wasifatir rijal, bagaimana sifat-sifat daripada para perawi. Rijal di sini bukan berarti tidak ada perawi hadis perempuan. Ya, ada enggak perawi hadis perempuan?
Ada Siti Aisyah kan perawi hadis perempuan kan? Jadi bukan dimaksud di sini sifatir rijal berarti tidak ada an-nisa di sini, tidak ada wanita di sini. Cuma itu istilah dalam ilmu hadis disebut rijal, yang dimaksud di sini adalah masuk laki-laki maupun perempuan. Jadi yang dimaksud dengan sifatir rijal di sini adalah para perawi hadis. Bagaimana sifat-sifat mereka? Nah, ini juga kita bisa ketahui daripada ilmu hadis tersebut, keadaan daripada ar-rijal. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada demikian, yaitu keadaan sanad dan matan, yaitu sihah, hasan, dha'fin, ulbin, nuzulin, wa kaifiyati tahammuli wal ada wa sifatir rijal. Hal tersebutlah yang disebut namanya dengan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu adalah ilmu yang bisa kita mengetahui keadaan daripada matan dan sanad. Jadi kalau kita udah tahu sihah, kita udah tahu hasan, kita udah tahu dha'fin, kita udah tahu kaifiyatut tahammul, kita udah tahu al-ada, kaifiyatul ada, kita udah tahu sifatir rijal, maka kita akan bisa menentukan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Jadi kuncinya, kalau ingin tahu hadis sahih, hasan dan dhaif, maka pelajarilah ilmu hadis. Tapi kalau ingin mempelajari hadis yang sahih, bagaimana riwayatnya hadis yang sahih, mana-mana hadis yang sahih, belajarlah kitab Sahih Bukhari. Jadi ada erat kaitannya antara yaitu mustalahul hadis dengan yaitu kitab hadis. Jadi mustalahul hadis di sini alat, sedangkan kitab hadis itu adalah ibaratnya seperti ladang. Nah, kalau ini cangkul, ya, ini cangkul, traktor, hand truck, yang dipakai kayak mobil tuh, tapi pakai traktor ya, kita bilang hand truck bukan. Pokoknya ada model pakai, bukan naik tapi dia bajak pakai tangan tuh, sambil jalan tuh. Traktor juga namanya. Saya pikir traktor tuh ada model baru tuh, kayak mobil. Wasanadu. Jentor ya. Nah, jentor tuh naik di atas apa pegang? Sambil pegang kan? Nah, jentor. Ya. Wasanadu al-ikhbar. Sedangkan bermula sanad itu artinya menyampaikan atau memberitakan antorikil matan, tentang bagaimana jalan daripada matan tersebut. Jadi matan itu kok bisa sampai ke kita? Berarti dia jalan melalui daripada mulut daripada perawi. Mulut dari si A, si B, si C, si D, si seterusnya sampai kepada kita, sampai pada pengarang kitab yang terakhir yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi yang disebut dengan matan, yang disebut dengan sanad. Sanad itu kalau kita bilang, kalau orang mungkin bisa mengatakan bahwa sanad itu para perawi hadis kan. Nah, tetapi kalau kita langsung mengatakan para perawi hadis, berarti kita menyebut langsung kepada orangnya. Jadi kadang ada orang mengatakan bahwa sanad itu adalah perawi hadis, bukan. Sanad itu jalan daripada jalan matan. Jadi ketika orang mengatakan bahwa sanad itu adalah perawi, nah apa bedanya dengan istilah musnid? Nah, musnid dicetak daripada sanad. Sanad masdar, musnid isim fa'il. Kalau kita katakan sanad itu perawi, lantas musnid apa artinya? Musnid perawi juga kan? Nah, jadi tidak ada beda, ada bedanya. Makanya bukan sanad itu maknanya para perawi. Cuma biasanya ketika orang mengatakan sanadnya mana, maksudnya dikatakan perawinya siapa? Bukan perawinya, artinya jalan perawinya. Maksudnya kalau jalan berarti bukan kepada satu, dia berurut dari A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya. Seperti Abu Ya'mud Awali. Kemudian kita dengar Abu Ya'mud Awali menceritakan misalkan santri Darussalam yang mondok Darussalam 3 tahun, yang mengaji di Darussalam selama 3 tahun, ada doa daripada Abu Ya'mud Awali. Yang katakan Abu Ya'mud Awali, tapi sanadnya siapa? Maksudnya kalau kita katakan sanadnya bagaimana? Berarti kita mempertanyakan bukan perawinya, tapi urutan rawi, urutan para perawi, urutan para perawi. Yang pertama kali mendengar kata-kata bahwa Abu yang mengatakan ya santri yang mondok 3 tahun Darussalam ada doa dari Abu Ya'mud Awali. Berarti kalau kurang daripada 3 tahun, berarti nggak ada doa. Itu
Tersebar kemana-mana tuh, tersebar ucapan, wah itu adalah ucapan Abu Ya'la Mudawali. Tapi sanadnya mana? Artinya bukan para perawinya, tapi urutan perawi itu, jalan perawinya itu, jalan matan itu dari mana dia? Dari Abu Ya'la Mudawali, dari Abu Ya'la Mudawali, hadis dari Abu Ya'la Mudawali ke siapa? Dan riwayatnya itu ada secara mutawatir, ada secara ahad. Karena mungkin disampaikan di ceramah atau dalam pengajian, maka muridnya banyak pun banyak juga yang meriwayatkan. Tapi kadang mungkin ketika Abu yang menyampaikan itu hanya 2 mata, 4 mata. Berarti perawinya cuma 1. Nah, itu kalau memang perawinya cuma 1, sebutkan dia jalannya itu dari mana. Ucapan itu tidak sampai ke ucapan kalau dalam ucapan tadi itu matan sanadnya tidak jelas. Tapi sampai ke telinga kita. Ada ulama-ulama dulu ceramah mengatakan bahwa seperti tadi yang Abu ya katakan tadi itu. Santri yang mengaji di Darussalam minimal 3 tahun dapat doa dari Abu Ya'la Mudawali. Coba cek apanya? Cek sanadnya. Ada yang cek sanadnya? Ada kan? Enggak ada kan? Kita cuma dengar, oh berarti Abu Ya'la Mudawali bilang begitu, udah kita percaya. Tapi kalau hadis nggak boleh. Oh ini karena diucapkan ulama kemudian langsung dipercaya. Kalau hadis dia harus punya sanad dia. Makanya teliti sekali hadis ini. Hadis ini sangat teliti. Bukan dia nggak percaya dengan Abu Ya'la Mudawali, cuma secara ilmiah sanadnya itu dia punya jalurnya sesudah Abu Ya. Kita dengar dari siapa tadi? Misalkan kita dengar dari Abu Ya Kemala. Abu Ya Kemala dah meninggal dunia. Abu Ya Kemala dulu saya pernah dengar Abu Ya Kemala itu ceramah seperti itu. Udah lama sekali itu. Tapi Abu Ya Kemala apa langsung dari Abu Ya'la Mudawali atau mendengar dari guru rangkangnya misalkan. Misalkan seperti itu kan? Nah, itu kita tidak tahu secara pasti apa Abu Ya'la Mudawali, Abu Kemala langsung dengar dari Abu Ya'la Mudawali kemudian disampaikan dalam ceramah, di orang ramai banyak yang dengar, atau Abu Kemala dengar dari gurunya yang mengajar di Rangkang, atau dari langsung mulut Abu Ya'la Mudawali. Cuma yang jelas beliau mengatakan bahwa Abu Ya'la Mudawali mengatakan begitu. Jadi kalau kita mengatakan tentang sanad berarti memberitakan tentang jalan daripada matan. Berarti jalan matan itu yaitu urutan daripada para perawi yang pertama kali mendengar dari Rasulullah, kemudian sampai kepada tabi, kemudian sampai pada tabi'in, kemudian pada salaf sampai kepada khalaf, sampai kepada kita. Min qaulihim fulanun sanada, daripada ucapan perkataan mereka orang Arab, fulanun sanada, bah fulan itu telah mensanadkan oleh ia. Artinya sanad di sini mu'tamadun. Fulan itu sanada, tempat bersandar oleh fulanun sanada, fulan itu telah bersandar oleh dia. Artinya kalau seseorang bersandar kepada sesuatu berarti dia menjadi sesuatu yang dipegang. Tengku bersandar kemana? Ke dinding. Berarti tengku berpegang ke dinding. Berarti mu'tamadun, dia sesuatu yang dipegang. Kenapa? Li'i'timadil huffazi alaihi, karena memang para hafiz itu mereka berpegang ke atas, yaitu si fulan. Karena mereka berpegang kepada si fulan, maka namanya fulanun itu, disebut sebagai sanad. Li'timadil hufazi alaihi fi sihhatil hadis wa dha'fihi. Karena berpegangnya para hufaz, para penghafal hadis ini hufaz istilah bagi orang yang orang yang menghafal ribuan hadis. Berapa hadis tengku? 5.000. Ada kriterianya tuh kan? Baru dikatakan al-hafiz kan? Fi sihhatil hadisi, karena berpegang para hafiz itu ke atasnya si fulan, fi sihhatil hadis, di dalam kesahihan daripada hadis, wa dha'fihi, dan daripada lemahnya hadis. Titik sampai di situ. Itu kalau diambil kata matan itu, kata sanad itu berasal daripada ucapan orang Arab yang mengatakan fulanun sanada. Jadi makna sanad itu artinya mu'tamad, sesuatu yang menjadi pedoman. Kalau mengambil asal kata secara bahasa, makna sanad berasal daripada fulanun sanada, berarti makna sanad adalah mu'tamad. Tetapi secara istilah ilmu hadis atau mustalahul hadis, yang dimaksud daripada sanad al-ikhbaru an tariqil
an tariqil matan. Jadi dia tidak menyebutkan di situ wastilahan, ya, kemudian waloghatan, tapi kita udah mengerti sendiri kan? Istilah tadi itu di belakang, al-ikhbaru an tariqil matan. Kemudian min qaulihim fulanun sanada ay mu'tamadun li i'timadil huffazi alaihi fi sihhatil hadis wa dha'fihi. Itu kata-kata min qaulihim fulanun sanada ay mu'tamad, itu arti daripada sanad secara logha. Arti daripada sanad secara loghawi. Cuma kenapa untuk istilah dalam ilmu hadis dipergunakan kata sanad? Karena semakna dengan makna secara bahasa. Artinya tempat sandaran. Karena menjadi tempat sandaran. Begitu juga dalam hadis. Karena orang yang musnid, yang menyampaikan hadis itu bisa dipercaya. Karena para hafiz itu berpedoman kepada musnid. Orang yang merawikan hadis. Au minas sanadi wa huwa ma irtafa'a wa ala min safahil jabal. Jadi ini cara bacanya. Yang satu fulanun sanada, yang satu lagi au minas sanadi. Jadi coba perhatikan, apa ada cara membeda, apa ada cara membacanya? Mungkin yang satu dhammah, yang satu sukun, yang satu fathah sanada, yang satu mungkin yaitu sukun. Ada keterangannya di dalam. Coba perhatikan qauluhum min qaulihim ay ma'khudun minal alaha wa kadza ma ba'dahu qauluhu fulanun sanada ibaratul mukhtar fali anna sanada ay mu'tamadun wa sanada ila syai'in min babin dakhala. Daripada bab dakhala. Berarti betul baca di atas itu min qaulihim fulanun sanada daripada bab dakhala. Berarti fathah yaitu semuanya. Fathah fa ain dan lam. Wa fil qamus wa babun sanada. Wa babun sanadun. Berarti berasal daripada sanada. Kalau yang satu lagi wa fil qamus wa babun sanadun. Wa babun sanada qa'ada fi lughatin min babi ta'ab wa fi lughatin min babin ta'iba. Berarti ta'iba bisa dibaca sanida. Kalau dibuat di dalam satu lughat bukan dibaca dakhala, bukan dibaca qa'ada, tapi dibaca seperti bab ta'iba. Berarti ada yang membaca sanada, ada yang membaca sanida. Ya, kalau sianida lain ya. Kalau sianida apa? Racun kan? Ini sanada boleh dibaca juga sanida. Li'timadil hufaz alaihi illatun limaqadarin ma'khudh mimma qablaha in lam akhadha min dhalika li'timadi ilah. Kok ilah di sini? Fa huwa bayanu lil munasabati bainal manqul wal manqul anhu al-lughawi wal istilahi. Betul. Berarti penjelasan tadi udah jelas bahwa hadis itu menjelaskan tentang makna istilah dan lughawi. Qauluhu fi sihhatil hadis arada biha ma yashmilul hasan bidalil muqabalatiha bidha'fi wa bina'u ala anna al-qismata tsani lidukhulil hasan. Berarti udah lewat nih penjelasan yang kedua, yaitu dia diambil au minas sanadi wa huwa ma irtafa'a wa ala. Berarti boleh dibaca juga ini sanada. Ada 3 cara baca ya. Ada sanada, ada juga sanida. Kalau kita baca sanada bisa diambil daripada bab dakhala. Kalau kita baca sanada juga bisa mengambil daripada seperti yang disebutkan dalam kamus, yaitu diambil daripada kata bab sanada. Sama juga dengan qa'ada. Juga bisa dibaca sanada itu yaitu daripada ambil timbangan ta'iba. Jadi minas sanadi. Jadi sanad bisa dibaca 2, sanada, atau dibaca yaitu sanida. Au minas sanida. Cuma ini kita bingung nih, apa minas sanadi au minas sanida. Karena di situ untuk sanada boleh diambil daripada 2 bab dakhala dan 1 sanada kan? Yang satu lagi qa'ada. Apa beda dakhala dengan qa'ada? Babnya. Maksudnya babnya ya. Kalau pada timbangan fi'il madinya kan sama. Ain fi'ilnya fathah. Kembali perbedaan itu pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Coba perhatikan dakhala
Mudhari'nya apa? Yadkhulu. Bukan dakhala yadkhala. Bukan dakhala yadkhalu kan? Dakhala yadkhulu berarti fathah dhamma. Kalau qa'ada? Hah? Yaqudu juga. Berarti fathah dhamma berarti sama. Nah, cuma yang satu mengambil dari kamus, yang satu mengambil daripada qaul ya fulan sanada. Ucapan yaitu orang Arab. Berarti sama saja itu. Boleh kita baca sanada itu apa ambil berarti dari timbangan fathah dhamma. Yang kedua, kita ambil dari satu lughat yang mengatakan dia dicetak daripada ta'iba. Ta'ab atau ta'iba. Ta'aba, ta'iba. Ta'aba apa ta'iba nih? Ta'iba berarti kasrah kan? Berarti beda wazan ya. Berarti ada dua cara membaca daripada sanad, yaitu sanad bisa dibaca sanad juga dibaca sanida. Nah, apakah kata kalam yang ada di matan tadi au minas sanadi itu kita baca sanada atau kita baca minas sanidi? Au minas sanida, au minas sanid. Tapi kalau sudah dipasu alif dan lam berarti dia tidak akan kita baca itu fi'il madhi. Jadi kita baca itu isim. Cuma asal katanya itu bisa saja dari kata fi'il madinya fathah, fi'il mudhari'nya dhammah, bisa fi'il madinya fathah, fi'il mudhari'nya kasrah. Cuma ada pengertian dua pengertian. Yang pertama sanad dengan makna mustaq min qaulihim fulanun sanada ay mu'tamad. Yang kedua diambil daripada kata yaitu sanad tetapi dengan makna yang berbeda, bukan seperti di belakang artinya mu'tamad, tapi dengan makna ma irtafa'a wa ala min safahil jabal. Adalah sesuatu sanad itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang terangkat dan tinggi dibandingkan daripada bagian yaitu kaki gunung. Jadi kalau bagian kaki gunung di bawah berarti sanad itu berada tinggi di atas kaki gunung atau terangkat dia dari bawah kaki gunung. Kenapa demikian? Li'annal musnida yarfa'uhu ila qailihi, karena orang yang meriwayatkan hadis tersebut mereka mengangkat oleh ia musnid akannya matan hadis tersebut ila qailihi kepada orang yang yaitu menyampaikan hadis tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena musnid mengangkat matan tersebut sampai kepada mulutnya Rasulullah, sampai kepada asal muasal daripada ucapan itu pada Rasulullah, maka dikatakan bahwa sanad itu berasal daripada sanad yang maknanya artinya ma irtafa'a atau ma ala, sesuatu yang naik atau sesuatu yang tinggi. Artinya dari bawah diangkat ke atas. Dari tidak diketahui siapa yang mengucapkan hadis itu, sumbernya dari mana, diangkatlah riwayat-riwayatnya itu sampailah kepada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal matan mayantahi ilaihi ghayatu sanad, berarti intaha selesai pengertian definisi daripada sanad. Sekarang masuk definisi daripada matan. Matan mayantahi ilaihi ghayatu sanad, matan dan bermula matan itu ma yantahi ilaihi ghayatu sanad, sesuatu yang berakhirlah kepadanya mat tersebut oleh ujung daripada sanad, ujung daripada perawi, ujung daripada jalan-jalan daripada matan tersebut, yaitu para perawinya itu sampai paling akhir siapa? Sampai paling akhir bukan di zaman kita, sampai paling akhir di zaman sahabat. Nah, bukan zaman kita, kalau kita bukan paling akhir kita ini. Berarti kita paling awal. Kita paling awal. Yang paling akhir adalah sahabat. Kita mau lacak nih hadis ini ujungnya kemana? Ujungnya kepada sahabat, bukan ujungnya kepada kita. Karena kita bukan yang meriwayatkan dari Rasulullah, yang meriwayatkan dari Rasulullah adalah sahabat. Jadi yang dimaksud dengan matan di sini mayantahi ilaihi ghayatu sanad, sesuatu yang berujung berakhir kepadanya sesuatu oleh akhir daripada sanad. Jadi matan itulah sesuatu yang berakhir kepadanya oleh sanad. Jadi matan itu apa artinya? Qaul, ucapan yang ucapan itu akhir daripada ucapan para sahabat. Jadi ucapan sahabat, apa namanya? Akhbarna sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah hadis itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat.
Jadi innamal a'malu binniyat itu bukan ucapan perawi. Ucapan perawi adalah akhbarna. Itu ucapan perawi. Ruwiya anni. Ya kan? Atau sami'tu an fulan. Baru sampai kepada annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi itulah ma yantahi ilaihi ghayatus sanad. Itulah ujung daripada yang berakhir daripada ucapan para perawi. Ibu-ibu di belakang dah mengerti? Sudah mengerti ibu kan? Dah. Apa yang berakhir kepadanya ghayatus sanad minal kalam, nyatalah ma yantahi ilaihi ghayatus sanad min bayan daripada ma mubham, yaitu minal kalam. Titik sampai di situ. Kemudian minal mumatinati artinya wa huwa al matan takdir itu mustaqqun minal mumatinati, dicetak daripada kata yaitu mumatinah. Makna daripada mumatinah artinya mubaidah. Mubaidah artinya yang jauh. Jadi ini kita sekarang berada jauh dengan matan. Kita sekarang berada jauh dengan matan. Artinya, matannya innamal a'malu binniyat ini kan sudah kita dengar nih, dan kita udah sering ucapkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Udah sering kita ucapkan ini hadis ini. Tetapi tetapi matan ini jauh sebenarnya dengan kita. Karena yang mengucapkan matan ini ribuan tahun yang lalu, yang mengucapkan orang yang sudah meninggal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan ucapan yang paling ucapan yang muncul daripada riwayat para perawi ini disebut dengan matan. Kenapa? Karena dia mumatinah asalnya. Dia berasal daripada kata masdar mumatinah, dan itu maknanya adalah apa tadi disebut di sini arti daripada mumatinah? Al-mubaidatu fil ghayah. Bukan jauh saja, jauh banget. Jauh apa tunggu? Jauh banget. Jauh tak, Kalau bahasa baikku apa? Jauh bana. Jauh bana kan? Jadi arti daripada matan dicetak daripada mumatina, artinya mubaidatul fil ghayah, jauh sekali. Jarak antara matan yang keluar dari mulut Rasulullah ini dengan yaitu zamannya kita saat ini. Li'annahu ghayatus sanadi. Kenapa sangat jauh? Kenapa sangat jauh, bukan jauh aja? Kenapa sangat jauh? Li'annahu ghayatus sanad, karena itu ujung daripada sanad. Itu akhir daripada sanad. Itu penghujung daripada sanad. Udah jalan buntu, enggak ada lagi sesudah itu. Itulah akhirnya. Berarti kalau di Aceh itulah Sabang. Kalau di Aceh itulah Sabang. Habis Sabang apa lagi Aceh itu? Ujung Aceh habis Sabang mana lagi? Enggak ada kan? Oh, kita bilang Sabang itu ujungnya misalkan Aceh Timur, Langsa. Nanti orang Aceh Selatan marah dia. Kami ujung juga. Oh ya, ujung selatan. Kalau ujung utara, timur berarti Aceh Timur, dan di sana itu ada Langsa. Tapi kalau mau dilihat dari peta itu, ujung Aceh itu kalau ke luar negeri, berbatasan dengan luar negeri itu kan Sabang kan? Sabang itu kalau berbatasan dengan laut. Kalau orang dari Sabang itu 1 jam terdampar, dia tembus kemana dia kira-kira? India kan? Makanya banyak orang India mirip Aceh ini mirip India kan? Ya, banyak orang Aceh mirip India. Banyak kan tunggu, hidung mancung, berjambang tinggi, agak-agak sedikit kleng-kleng sedikit juga. Ya, tapi bercampur dengan Eropa kan. Jadi ada juga yang bulet-bulet sedikit, ada pirang-pirang, ada mata-mata birunya juga. Ya itu juga matan juga itu. Ya, itu berasal daripada al-mumatinatu ati al-mubaidatu fil ghayah. Itu sangat jauh tuh. Orang Aceh itu kalau dilihat dari sisi geografis, dia berbatasan dengan yaitu India. India tunggu kan? India.
Kenapa orang Arab itu pertama kali dia menyebarkan Islam itu pertama masuk kenapa di Aceh Tengku? Karena Jawa jauh dari India. Jawa juga jauh dari tanah apa namanya? Tanah Arab. Jadi orang Arab dia nggak akan langsung loncat ke Jawa, apalagi Kalimantan. Ya kan? Apalagi kami Sulawesi, apalagi Papua. Nah, secara geografis lautnya lebih dekat ke laut Aceh. Sebenarnya makanya Aceh ini sebenarnya dari sisi geografis Aceh ini harus lebih maju sebenarnya dari Medan, harus lebih maju dari Jawa. Tapi mungkin nggak tahu lah, mungkin karena pengaruh otoritas ke RI ada sentralisasi pembangunan, maka pembangunan tidak fokus ke wilayah daerah, lebih fokus ke wilayah ibu kota. Makanya itulah mengamuk Hasan Tiro kan. Banyak uang masuk dari hasil gas, dari hasil minyak segala macam, larinya ke Jakarta. Akhirnya dibagi ke Aceh cuma berapa persen di Aceh? Aceh cuma dapat berapa persen? Mestinya Aceh ini gila pembangunannya, udah kayak Singapura. Kalau pembagiannya dari dulu misalkan 75% ke Aceh, 25% ke Jakarta. Tapi ya itulah dulu kan. Nah, itulah makanya Hasan Tiro kenapa dia marah. Itulah sebabnya mungkin karena secara pembagian hasil tidak adil. Nah, hasil bumi kita, tapi yang banyak menikmati justru orang Amerika, ya kan? Orang Jepang, dan Indonesia, Jakarta maksudnya khususnya secara langsung. Memang Jakarta itu milik bersama. Tapi orang Aceh kan nggak setiap tahun, nggak setiap hari pergi Jakarta. Kapan dia orang Aceh untuk menikmati hasil gas Aceh di Jakarta itu? Nah, waktu ada kesempatan main ke Jakarta, lihat Monas itu aja. Ya kan? Ya, cuma lihat Monas, lihat pulang. Udah selfie udah sampai di Monas. Ya, udah selfie udah sampai di Ancol. Padahal itu sebenarnya emas Monas itu juga orang Aceh punya kan? Orang Aceh punya, tapi orang Aceh tidak bisa menikmati setiap hari. Cuma waktu momen tertentu saja. Misalkan pas dapat jodohnya orang Betawi kan. Ada nikah sama Inong Betawi. Habis itu bawa pulang ke Aceh. Dah. Li'annahu ghayatu sanad au min matantul kibasa, atau dicetak daripada kata matantul kibasa, yaitu aku menguliti akan kibas. Kibas ini berarti daging besar. Sapi, kambing besar ya. Domba besar. Menguliti oleh aku akan kibas, kayak kibas idza syaqaqtu jildata baydatihi, kalau aku menguliti sampai kepada kulit warna putihnya. Hingga aku kuliti kulit warna putihnya. Dan wastakhrajtuha, bukan aku kuliti saja. Nah, tetapi juga aku keluarkan kulit itu yang putih daripada dagingnya atau daripada tulangnya. Jadi ini fakanal musnid, maka kata matan itu berasal daripada matantu jildata, matantul kibasa, artinya aku membelah hingga sampai terpisah kulit itu daripada daging atau kulit itu daripada tulang. Fakanal musnidu, faka'annal musnida, maka seolah-olah orang yang meriwayatkan hadis tersebut istakhrajal matana, ia telah mengeluarkan akan matan. Nah, seolah-olah dia telah mengeluarkan matan hingga sampai kepada sumber asalnya. Sama seperti dia menguliti kambing daripada daging atau daripada tulang-tulangnya, ataupun dicetak daripada mutuni wa huwa ma salaba wartafa'a minal ardi, artinya sesuatu yang tercabut, terangkat daripada itu tanah ataupun daripada dasar bumi. Kenapa dia terangkat tercabut daripada tanah? Kalau dikaitkan kepada makna sanad di sini, dikaitkan kepada makna matan di sini, secara istilah, li'annal musnida yakwihi bisanad, karena sesungguhnya orang yang meriwayatkan hadis tersebut dia memperkuat matan itu dengan sanad, yaitu dengan para perawi hadis, yaitu jalan perawi hadis itu. Jadi jalur riwayat dari para perawi yang satu ke satu sampai kepada Rasulullah memperkuat posisi matan, bahwa betul ini sampai kepada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diartikan matan di sini berasal daripada kata yaitu mutun, berarti maknanya adalah ma salaba wartafa'a minal ardi, sesuatu yang terangkat tercabut daripada dasar bumi. Nah, diangkat daripada dasar bumi.
terangkat daripada dasar bumi. Terangkat daripada dasar bumi berarti diangkat dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Wa fil Alfiyati lil Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan dalam kitab Alfiyah karangan daripada Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti mengatakan, nanti kalau ziarah kalau sempat kalian pergi ke Mesir, ziarah ke makam Imam Suyuti, tempatnya adalah di kota tua Mesir. Dekat pasar yang ada di dekat pasar pokoknya tuh. Kalau kita masuk perkampungan itu, perkampungan bangunannya udah kumuh. Bangunannya itu tanah-tanah liat udah hampir roboh-roboh. Nah, masuk ke dalam, di situ ada kuburnya ini. Jalaluddin As-Suyuti. Dah, dalam kitab Alfiyah karangan daripada Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, ilmu hadis zu qawaninin tuhaddu. Bermula ilmu hadis itu memiliki kaedah-kaedah yang dibatasi, yang sudah ditentukan had arti daripada ilmu hadis tersebut. Yadri biha ahwala matanin wa sanadin. Bisa mengetahui oleh seseorang dengan perantaraan memahami ilmu hadis akan ahwal daripada matan dan ahwal daripada sanad. Fadzalikal maudhu, maka bermula demikian itulah maudhu. Mengetahui ahwal daripada matan dan sanad itulah objek kajian daripada ilmu hadis. Jadi objek kajian daripada ilmu hadis, sasaran target dari mempelajari ilmu hadis ini adalah mengetahui ahwal sanad dan ahwal matan. Wal maksud, sedangkan bermula yang dimaksud aya'rifal maqbul wal mardud. Maksud daripada mendalami objek tersebut, kalau tadi objek kajian dari kalau tadi objek kajian daripada ilmu hadis, sekarang maksud dari mendalami objek kajian tersebut untuk apa? Maksudnya adalah aya'rifal maqbul wal mardud, agar dia mengetahui mana yang diterima dan mana hadis yang ditolak. Titik, wallahu a'lam bissawab. Tengku ada